Halo semuanya, perkenalkan saya Elvira Februanti Teojuang dengan NIM 24070101000, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia kesehatan masyarakat, yaitu kebijakan kesehatan. Yuk langsung saja kita ke video pembahasannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah serangkaian keputusan, rencana, dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah maupun lembaga terkait dengan tujuan untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan masyarakat. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam mengatur pelayanan kesehatan, penggunaan sumber daya, serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Melalui kebijakan kesehatan, diharapkan setiap masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas. Pada bagian ini kita akan membahas model segitiga analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Ward and Gilson pada tahun 1994. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan dibuat, siapa saja yang terlibat di dalamnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi prosesnya. Dalam model ini terdapat 4 komponen utama, yaitu konteks, isi kebijakan, proses kebijakan, dan aktor atau pelaku. Konteks menggambarkan situasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan. Sedangkan isi kebijakan berisi tujuan dan langkah-langkah yang ingin dicapai. Selanjutnya ada proses. Proses kebijakan menjelaskan bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, hingga dievaluasi. Sedangkan yang terakhir adalah aktor atau pelaku, mencakup individu, kelompok, maupun lembaga yang berperan dalam proses kebijakan tersebut. Nah, keempat unsur ini saling berkaitan dan bersama-sama menentukan keberhasilan sebuah kebijakan, khususnya dalam bidang kesehatan. Berikutnya adalah komponen analisis kebijakan. Dalam menganalisis sebuah kebijakan, kita tidak bisa hanya melihat hasil akhirnya saja. Kita perlu memahami bagaimana kebijakan itu terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Ada 4 komponen utama yang perlu kita pahami agar kebijakan benar-benar efektif. Yang pertama adalah konteks, yaitu kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi kebijakan. Yang kedua adalah isi atau konten yang mencakup arah, tujuan, dan substansi dari kebijakan itu sendiri. Yang ketiga ada aktor atau pelaku, yaitu individu, organisasi, atau lembaga pemerintah yang terlibat di dalam proses kebijakan. Dan yang keempat adalah proses, yakni tahapan mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Nah, dengan memahami keempat komponen ini secara menyeluruh, kita bisa melihat bagaimana kebijakan dirancang dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Setiap kebijakan tidak pernah berdiri sendiri. Ada berbagai faktor kontekstual yang mempengaruhi bagaimana sebuah kebijakan dirancang dan dijalankan. Pertama, ada faktor situasional, yaitu peristiwa tertentu seperti wabah penyakit atau krisis kesehatan yang memaksa pemerintah mengambil keputusan yang cepat. Yang kedua, ada faktor struktural, yaitu yang berkaitan dengan sistem sosial dan politik yang sudah ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor budaya seperti nilai, norma, dan pandangan masyarakat terhadap isu kesehatan. Dan yang keempat, ada faktor internasional, yaitu pengaruh dari kerjasama global atau lembaga dunia seperti WHO. Semua faktor ini saling berhubungan dan menentukan arah serta keberhasilan suatu kebijakan kesehatan.
Kita masuk pada bagian contoh kasus. Contoh kebijakan kesehatan yang dapat dianalisis menggunakan model Wald and Gilson adalah program vaksinasi COVID-19 nasional. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap konteks pandemi COVID-19 yang menyebabkan lonjakan kasus dan kematian di seluruh Indonesia. Untuk menekan angka kesakitan dan mencapai kekebalan kelompok, pemerintah menetapkan program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat. Dalam kebijakan ini terdapat berbagai aktor penting yang terlibat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, WHO, hingga masyarakat sebagai penerima vaksin. Prosesnya meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terus dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif. Melalui analisis ini, kita bisa melihat bagaimana kebijakan vaksinasi menjadi upaya strategis untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan kesehatan nasional. Berikutnya, tahapan dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Proses penyusunan kebijakan kesehatan bukanlah hal yang sederhana. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan isu, di mana pemerintah dan pihak terkait mencari tahu masalah kesehatan apa yang perlu segera ditangani. Tahap kedua, perumusan kebijakan, yaitu proses merancang solusi terbaik berdasarkan bukti dan analisis yang ada. Tahap ketiga adalah pelaksanaan kebijakan, di mana kebijakan mulai diterapkan di lapangan. Dan yang terakhir adalah monitoring serta evaluasi untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai tujuan atau perlu diperbaiki. Melalui tahapan ini, kebijakan kesehatan dapat disusun secara sistematis dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Model segitiga analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Wald and Gilson tidak hanya membantu kita memahami bagaimana kebijakan dibuat, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dapat dievaluasi dan dikembangkan. Model ini dapat digunakan dengan dua pendekatan. Pertama, analisis retrospektif, yaitu menganalisis kebijakan yang sudah dijalankan untuk melihat efektivitas, dampak, dan kendalanya. Kedua, analisis prospektif, yang digunakan untuk memberikan masukan, strategi, atau rekomendasi dalam merancang kebijakan baru. Dengan menggunakan model ini, pembuat kebijakan dapat memahami secara menyeluruh hubungan antara aktor, konteks, proses, dan isi kebijakan sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sebagai penutup, model Wald and Gilson memberikan kita sebuah kerangka yang jelas untuk memahami dan menganalisis kebijakan kesehatan. Melalui 4 komponennya, yaitu konteks, isi, aktor, dan proses, kita dapat melihat bagaimana sebuah kebijakan dibentuk dan dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Analisis kebijakan ini juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat serta berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan bagi semua orang. Karena pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya tertulis di atas kertas, tapi mampu membawa perubahan nyata bagi kehidupan manusia. Sekian video presentasi dari saya mengenai kebijakan kesehatan. Semoga materi ini bisa memberi gambaran jelas tentang bagaimana sebuah kebijakan dibuat dan dijalankan. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan teruslah menjadi agen perubahan untuk kesehatan masyarakat.